bagaimana kalau suami garis miring istri, suami atau istri selingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat, selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas, gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayahku dah. Bapak tu pun katanya udah macam anakku. Berawal, tua kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran, jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adikku ya. Banyak orang ini menganggap masalah sholat aku ikut Allah, masalah puasa aku ikut Allah, tapi masalah pergaulan ini aku lebih tahu daripada Allah. Ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab, enggak. True story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana? Dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula begini? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup, lepaskan baik-baik. Istiqarah dulu, kasih waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. Sebulan sesudah itu datang lagi, tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan, membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini. Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman used yang sudah dipakai orang lain. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik, karena tak ada laki-laki yang bisa. Kalau ada laki-laki yang bisa menerima, mungkin ada, tapi saya belum jumpa lagi. Mungkin ada yang bisa. Kau terima dia? Saya terima Pak Ustaz. Kenapa kau terima? Karena saya lebih banyak pula dari itu lagi. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu, okeylah, kita husnuzan, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Tapi kalau bisa kau terima, jangan kau ungkit-ungkit, jangan kau ungkap-ungkap, tutup. Mestinya kau tak perlu buka buku diariku, hanya akan menambah lukamu. Lagu Krisdayanti. Nanti kalau mau upload, tolong tutup itu. Oleh sebab itu, maka kalau terima dengan baik. Tapi kalau tak terima, lepaskan dengan baik, sampaikan ke hakim. Hakim akan menjatuhkan talak. Hakim akan menjatuhkan talak. Tak bisa talak di rumah, hakim nanti akan menjatuhkan. Laki-laki menjatuhkan, tapi resminya menurut hukum, maka hakim. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan macam ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita takziah sedangkan almarhum itu orang lain, apakah talak sampai kepada almarhum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kalau kau lewat di makam Baqi di samping Masjid Nabawi, keluar masuk dari pintu Babus Salam, laki-laki, keluarnya tembus itu lurus, nama pintunya Babul Baqi, pemakaman Baqi. Kalau lewat di Baqi, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau dibacakan doa itu sampai tak pada orang di Baqi itu? Ada hubungan kita sama orang Baqi itu? Mana ada? Dia Arab, kita Arab cemas.
Kita orang maklum. Itu menunjukkan bahwa doa orang Islam sampai. Maka jangan ragu, tahlil, takziah sampai pada orang mati, sampai. Tapi ini Pak Ustaz hadis, iza matal insan, kalau manusia mati inqata'a amalnya putus kecuali 3, waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Ini orang tak paham hadis. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad ini putus. Bukan amal bapak ibu putus ke saya. Amal bapak ke saya putus apa tidak? Tidak, Bu. Kalau putus amal bapak, macam mana ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu amal saya apa amal bapak? Amal kami. Amal ibu bapak. Saya udah mati udah. Tapi amal saya dulu ada 3 yang tetap mengalir. Yang pertama, Abdul Somad ceramah-ceramah diamalkan oleh jamaah, mengalir. Yang kedua, rupanya Abdul Somad peletakan batu pertama, mengalir walaupun sebiji batu. Apalagi yang satu sasmen. Yang ketiga, anak Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, berdoa dia di tengah malam, mengalir. Bukan maknanya amal orang lain tak mengalir, amal saya putus kecuali 3, tapi amal orang tetap mengalir. Jadi jangan ragu tentang ini. Apa saja yang mengalir itu Pak Ustaz? Bacaan Quran mengalir. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, bacakan pada bagian ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Riwayat lain, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, pada bagian kakiku bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis. Itu menunjukkan amal orang hidup baca Quran sampai, doa sampai, sedekah sampai, haji sampai, kurban sampai. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqil ma, kasih air minum. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Nah, tempat kita jangan kasih air lagi, atas air, bawah air, banjir. Apa yang perlu dia kasih. Di pondok pesantren ini apa yang perlu? Perlu kalian air? Tidak, apa, banyak udah air. Apa yang perlu? WC, ya kasih WC. Kemarin di Palembang, bantuan dari alumni 52 unit WC. Oh, bagus. Apa yang paling diperlukan orang? WC ini sangat diperlukan di pesantren. Berapa anak-anak yang kebelet tertolong. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan pula urusan dia. Itulah urusan yang paling tersulit di dunia. Dilepaskannya urusan orang. Bagus sekali. Bapak-bapak yang ketawa berarti pernah mengalami. Nah, jadi ceritanya Pak, bacaan Quran sampai, bacaan doa sampai, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita tak ada hubungan sama dia, karena berdasarkan hadis Nabi. Adapun hadis yang mengatakan tak sampai adalah, oh, amal yang mati itu yang lain putus-putus. Amal saya putus, tahajud saya putus, witir saya putus, sholat saya putus, tapi amal orang tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Tadi amal yang tidak putus ada 3. Kemudian amal doa anak yang soleh. Apakah itu masih anak yang kandung? Doa anak yang Ibu kalau mendoakan saya, sampai tak doa ibu saya? Sampai. Kita tak ada hubungan. Bapak kalau mendoakan saya sampai atau tidak? Sampai, tak ada hubungan. Makna anak soleh itu bukan membatasi hanya doa dia yang sampai. Makna doa anak soleh itu artinya amal Abdul Somad ada 3 yang tetap mengalir. Ceramah Abdul Somad ini amal dia apa tidak ini? Amal. Kalau Abdul Somad ngasih semen, ngasih batu bata, itu amalnya apa tidak? Amal. Anak Abdul Somad itu anaknya itu amalnya apa tidak? Kalau anak itu bukan amal saya tengok aja bini saya, mungkin lahir anak saya itu. Nah, begitu kasarnya. Mohon maaf, beri maaf. Jadi makna anak tadi jangan diragukan. Ustaz, kami ini tak punya anak, cuma anak angkat. Mengalir. Anak tiri, mengalir. Anak orang, mengalir. Mengalir. Jangan takut tentang masalah. Yang tak punya anak, jangan takut. Anak asuh, anak yatim. Makna hadis itu mengatakan anak soleh artinya amal kita nih putus,
Tapi ada 3 amal kita. Sedekah itu amal kita, anak itu pun amal kita, dan ilmu yang kita ajarkan itu pun amal kita. Bisa dipahami? Bisa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan amalan mana kira-kira yang diterima seorang tua yang punya anak kandung tetapi dia kurang taat beribadahnya, atau dia mengangkat anak bukan anaknya sendiri tetapi anak-anak itu sangat soleh dan sering mendoakan orang tuanya. Jadi amalan mana yang lebih cepat diterima oleh Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon supaya Ustaz dan jamaah yang ada di sini nanti itu mendoakan untuk kesembuhan ibu saya. Nanti di akhir majelis kita doa semua untuk kesehatan, untuk husnul khatimah, untuk anak-anak kita dijaga dari narkoba. Nanti di akhir majelis. Punya anak kandung, kerjanya minum khamar, sakau, mabuk. Ada anak angkat, orangnya soleh. Kedua-duanya ini berdoa. Mana doanya yang lebih dulu sampai? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia ini rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Yang ditengok bukan anak kandung, anak tiri, anak angkat, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Yang ditengok adalah soleh. Makanya Rabbi habli minas solihin. Jangan takut tidak punya anak, tak ada yang mendoakan. Jangan takut bahwa kita tidak punya anak, tapi kita didik anak-anak kita jadi soleh, baik, bagus, memang itu perintah agama. Tapi terlalu khawatir tak punya anak, jangan takut. Nah, oleh sebab itu maka doa sampai, doa kawan sampai, itu makanya kita suruh dekat-dekat dengan orang-orang soleh, berjamaah. Meninggal kita, saya insya Allah kalau mati jamaah di Surama ini banyak mendoakan. Tak ada pun doa dari tetangga, sahabat, kerabat, doa dari jamaah banyak doakan. Yang penting hablum minan nasnya baik, hablum minallah baik. Maka syarat dikabulkannya doa amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam.